Aku selalu dikecewakan. Di manakah kutemukan cinta yang sesungguhnya? Aku benci hidupku. Kalau aku dapat memilih, aku tidak ingin dilahirkan. Hidupku sudah hancur. Masa depanku suram. Aku tidak punya pengharapan lagi. Itu dulu. Sekarang aku sangat bahagia. Aku sudah menemukan komunitas yang baru dan aku menemukan cinta yang sejati. Kalau kamu? Aku sudah menemukan hidup yang baru dan hidupku sudah dipulihkan. Anda lelah dengan kehidupan ini dan Anda ingin memperoleh kehidupan yang baru? Saksikan siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di Batam TV. New Life! Batam TV, Jembatan Hati. Selamat malam pemirsa setia Batam TV, berjumpa lagi di dalam acara yang Luar biasa, dahsyat, dan mantap. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Ya, bersama saya Vivi. Dan saya Anne. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani pemirsa di rumah. Ya pemirsa, setiap Jumatnya kami akan Ya. mengangkat tema-tema yang sangat menarik yang sayang sekali Nah. kalau Anda lewatkan. Karena setiap nilai-nilai yang disampaikan akan merubahkan kehidupan kita semua. Ya, dan pada malam hari ini pemirsa kami akan mengangkat satu tema yang sangat menarik yang tak kalah dengan tema-tema minggu lalu. Tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah kebahagiaan di balik penderitaan. Ya, bagaimana mungkin ya di dalam penderitaan kok bisa ada kebahagiaan ya. ya. Nah, seperti ada contoh kasus nih, Vi. Ya. Ada seorang artis Hollywood nih, dia di tengah kesuksesannya, mungkin pemirsa di rumah juga mengetahui dia bernama Marilyn Monroe ya. Jadi saat menanjaki kesuksesan, dia depresi, dia mengalami tekanan dan dikabarkan bahwa dia meninggal karena kecanduan, kayak gitu, overdosis. Nah, jadi gimana mungkin saat orang mengalami penderitaan kok bisa hidup bahagia kayak iya. gitu. Nah, karena itu pemirsa, kalau misalnya Anda memiliki tekanan hidup atau penderitaan, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk kita semua. Ya, apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, yaitu masalah pekerjaan, masalah keluarga, Anda bisa cerita kepada kami, Anda bisa curhat dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, dan percayalah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber yang luar biasa. Langsung kita sapa kedua narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Anne, selamat malam Malam, Pak. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Vivi, Selamat malam. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Wah, luar biasa. Pak, temanya malam hari ini menarik, kebahagiaan di balik penderitaan. Ya. Nah, apakah setiap penderitaan itu di baliknya itu ada kebahagiaan, Pak? Seperti tema malam hari ini. Begini, dalam hidup ini kita kan pasti mengalami banyak masalah. Iya, Iya. benar. Waktu kita mengalami banyak masalah, tentunya reaksi kita akan menentukan hasil akhir dalam hidup ini. Saya ambil contoh, misalkan, biasa kalau kita lihat di luar, kapan tuh ada satu pemandangan yang indah di Kota Batam, double pelangi. Pelangi, gitu ya. Iya. Pelangi ada selalu setelah ada hujan. Hujan. Nggak ada hujan, nggak ada pelangi. Iya. Nah, karena habis hujan, muncul pelangi. Contoh lain lagi, misalkan seorang ibu yang akan melahirkan, dia mengalami penderitaan kesakitan yang luar biasa untuk sebuah proses melahirkan. Tapi setelah proses melahirkan tersebut, dia bisa melihat bayi, dan waktu dia bisa melihat bayi tersebut, rasanya rasa sakit itu hilang semua. Menurut
ibu-ibu. Karena saya belum pernah melahirkan. Nggak merasakan ya Pak. Itu ya. Nah, kemudian banyak hal sebenarnya kalau kita lihat dalam hidup ini, alam juga berbicara pada kita tentang penderitaan. Dari ulat menjadi kepompong. Kepompong kelihatannya nggak enak, dia kayak ditutupin dengan serat-serat itu. Kemudian sampai suatu saat waktu dia mau keluar, dia harus berhasil menerobos dinding-dindingnya sehingga dia bisa keluar menjadi seekor kupu-kupu. Nah, dalam hidup ini memang saya percaya bahwa Tuhan tidak ingin kita menderita. Benar Pak. Tapi karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, makanya kita bisa mengalami banyak masalah dalam hidup ini. Waktu kita mengalami banyak masalah, tentunya reaksi bagaimana kita berikan terhadap masalah itu akan menentukan hasil akhir. Kalau waktu kita mengalami masalah atau mengalami satu proses penderitaan, lalu kita bereaksi salah di sana, nah maka kita akan mengalami kegagalan. Kita akan terus mengalami penderitaan demi penderitaan. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh-contoh kasus yang ada dan bagaimana nanti mungkin kalau pemirsa ada bertanya, mungkin Anda mengalami penderitaan, di dalam hidup Anda banyak penderitaan dan mungkin Anda ingin berdiskusi, kita siap. Jadi percayalah bahwa penderitaan itu hanya sesaat kok. Penderitaan itu hanya sesaat ketika kita bisa memiliki pola pikir yang benar, keyakinan yang benar, sehingga kita bisa bereaksi benar terhadap setiap penderitaan. Makanya kebahagiaan dibalik sebuah penderitaan. Penderitaan bukan berarti menghancurkan hidup kita sampai selama-lamanya, tapi dibalik itu semua ada sebuah kebahagiaan. Nah, jadi buat pemirsa pada malam hari ini mungkin Anda mengalami penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan, atau mungkin Anda merasa hidup Anda tertekan, Anda mengalami kekecewaan atau merasa seorang diri. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Anda bisa langsung SMS kepada kami, curhat mengenai permasalahan hidup Anda di 0819 081 77 771. Nah, ya ini Bu, ada seorang ibu yang berkata, jadi bertanyanya ke ibu ya. Ya silakan diselesaikan. Ya, ada seorang ibu yang berkata, saya sudah menjadi seorang istri yang baik gitu. Namun penderitaan datang ke dalam hidup saya ketika sang suami selingkuh. Nah, apa yang harus dilakukan seorang istri ini? Kan rasanya sakitnya tuh. Sakitnya tuh di sini ya. Nah, pada saat seorang suami selingkuh yang sering kali orang di luar sana ya, mereka menganggap, waduh ini kebanyakan salahnya di suami ya. Kebanyakan notabene mesti salahnya di suami, nggak ada istri yang salah. Tapi sadarilah, kalau pada saat seorang suami bisa selingkuh itu nggak 100% salahnya di suami. Mungkin aja nih ada hal-hal di mana istri kurang melayani Kak, atau banyak hal yang kita nggak ngerti gitu loh, yang kurang komunikasi antara suami sama istri sampai suaminya bisa selingkuh. Dan saya percaya kalau ada suatu perselingkuhan dalam satu rumah tangga itu tidak semata-mata karena kesalahan si suami, istri pun ada andil gitu loh. Jadi dalam hal ini cobalah kalau ada suami yang selingkuh dari istrinya tuh jangan cepet ngomong, iya ini suami saya selingkuh, jadi dia ngerasa menderita, aduh sakit banget nih sayanya, dia ngerasa dia tuh keadaannya dia nggak baik banget, dia tuh menderita banget. Tapi dalam hal itu cobalah dia untuk bisa ambil waktu, untuk bisa merenung, untuk bisa mengkoreksi diri, kira-kira ada nggak hal-hal yang membuat sampai kok bisa sih suaminya selingkuh gitu loh. Bukan semata-mata karena suami yang kelihatannya kok kurang apa ya, tingkah lakunya kurang pas ya terhadap istri, nggak semata-mata seperti itu. Jadi seorang istri janganlah merasa itu merupakan penderitaan bagi seorang istri. Cobalah ambil waktu untuk koreksi diri gitu loh, biar kita tahu bahwa bener apa enggak kita menderita. Jangan-jangan nih kita menderita karena ulah kita sendiri gitu loh, bukan karena ulah suami gitu. Jadi saat suami selingkuh jangan langsung ditinggal gitu ya Bu? Iya sih, kalau banyak sih memang kalau pas lihat suami selingkuh langsung, aduh bisa aja deh. Tapi sebaiknya kita sebagai istri kita lihatlah, kita tenang dulu biar kita bisa berpikir, kita bisa merenung kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang kok suami bisa selingkuh. Nggak mungkin lah kalau kita baik-baik aja, istri melakukan semua tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik, masa sih suami bisa selingkuh? Saya percaya nggak bakalan gitu. Nah Pak, mengapa seseorang bisa mengalami penderitaan dalam hidupnya Pak? Oke. Nah, penderitaan ini kan bisa muncul, yang pertama yang paling banyak adalah disebabkan oleh diri sendiri. Diri sendiri itu kenapa saya bilang diri kita menyebabkan kita menderita? Karena nilai-nilai yang salah yang kita miliki, keyakinan yang salah
mengakibatkan kita mengalami problem emosional. Saya ambil contoh, misalkan orang yang tidak meyakini tentang kemampuan dirinya, skill yang dia miliki, dan dia tidak mempercayai bahwa Tuhan menyertai dia, maka waktu dia di PHK atau dipecat, dia langsung mengasihani dirinya sendiri. Dia langsung merasa hidupnya tidak berguna, hidupnya tidak berarti, dia putus asa dan sebagainya. Nah, waktu seorang punya pola pikir yang salah ini terhadap masalah yang dia dapin, maka dirinya sendiri akan menderita. Nah, orang bisa menderita karena kesalahannya sendiri juga. Itu bisa terjadi. Dalam arti begini, waktu dia mengalami masalah yang begitu berat dalam hidupnya, menurut dia, dia sedang mengalami masalah yang sangat berat, lalu dia lari ke minum-minuman keras, ke narkoba, ke gonta-ganti pasangan gitu kan. Sehingga dia tanpa dia sadari, dia sebenarnya sedang menyiksa dirinya sendiri. Mungkin waktu dia melakukan sebuah pelarian, kelihatannya enak, kelihatannya happy sesaat. Mungkin dia bahasa di luar sana berkata, kita buang stres lah. Buang stres kemana? Ke pub dan sebagainya, gonta-ganti pasangan, buang stres. Itu bukan cara buang stres yang benar sebenarnya. Makanya kenapa sih orang bisa menderita? Yang pertama, karena disebabkan oleh diri sendiri. Diri sendiri ini dimulai dari perilaku, pola pikir yang salah, sehingga menghasilkan perilaku yang salah. Perilaku yang salah ini yang berkaitan dengan dosa khususnya. Maka dia akan mengalami dihantui rasa bersalah. Yang kedua, diakibatkan oleh keadaan atau orang-orang sekitar kita. Karena dosa keadaan orang-orang sekitar kita, kita bisa kena dampaknya. Misalkan pas kita jalan ketemu dan orang yang lagi mabuk, kita kena pukul. Ya kita kena dampak karena dosa orang tersebut. Bisa jadi. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap masalah tersebut. Kita lagi bekerja baik-baik, tiba-tiba teman kita nggak suka, dia fitnah kita. Karena dia iri hati sama kita, karena kita kelihatannya dipercaya sama atasan, terus dibawa naik secara jabatan dan secara berkat juga diberi lebih gitu ya. Orang iri, akhirnya kita difitnah. Nah, waktu kita difitnah, bagaimana reaksi kita? Itu akan menentukan apakah kita akan masuk dalam penderitaan atau tidak. Tapi kalau kita bisa bereaksi benar terhadap setiap masalah yang kita hadapin, maka kita akan tetap menjadi orang yang berbahagia. Nah, makanya bukan berarti waktu kita hidup benar tidak ada masalah. Orang berpikir waktu kita baik, kita hidup benar, berarti nggak ada masalah. Belum tentu. Karena tidak semua orang bisa menerima kebaikan itu dengan mudah. Tidak semua orang punya pola pikir yang benar. Banyak orang mempunyai pola pikir yang salah, pola pikir yang negatif. Kamu baik pun orang berkata, oh ini pencitraan, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Padahal kebaikan itu muncul dari hati yang tulus. Orang bisa salah mengerti, tapi walaupun orang salah mengerti tentang kita, dia fitnah kita, dia berusaha menjatuhkan kita, tetaplah hidup benar. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan ada kemerdekaan dalam hati kita. Dalam hidup kita, kita akan mengalami kemerdekaan. Waktu kita hidup dalam kebenaran, maka tidak ada intimidasi yang bisa menyerang kita sehingga kita menderita dalam batin kita. Karena penderitaan itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Waktu orang mengalami masalah, dia bisa berusaha memendam dalam hatinya. Dia simpan seorang diri, dan ini bisa mengakibatkan kanker. Tapi ada juga di satu sisi lain, waktu seorang mengalami masalah, dia nggak terima, dia marah. Dia ngamuk pada keadaan sekitarnya. Dia lampiaskan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Makanya kalau seorang nggak bisa mengendalikan amarahnya, akan kecenderungan muncul hal-hal negatif dalam hidupnya. Nah, kalau menurut narasumber sendiri, kalau menurut Ibu Ervi ya, kebahagiaan itu apa sih, Bu? Apakah kebahagiaan itu kita memiliki uang yang banyak atau hidup yang ideal atau bagaimana? Memang sih di luar sana ya, kebanyakan kebahagiaan itu identik dengan kalau orang memiliki banyak uang tuh. Jadi orang yang memiliki uang banyak, otomatis dia berbahagia. Banyak orang mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau saya pribadi sih, kebahagiaan kita tidak bisa diukur dengan seberapa banyak sih uang yang kita miliki, seberapa banyak sih materi yang kita miliki. Kalau kita mau lihat ya, umpamanya nih, banyak orang-orang yang punya materi lebih, banyak orang yang punya uang lebih, mereka mungkin bisa membeli
ranjang yang bagus, kasur yang bagus nih untuk tidur nih, bantal-bantal yang empuk untuk tidur. Tapi apakah mereka bisa dengan uang itu mereka bisa membeli tidur nyenyak? Kan enggak gitu loh. Iya. Mungkin bantalnya enak buat tidur, tapi tidur nyenyak tuh tidak bisa dibeli dengan uang. Dan ada juga teman saya yang cukup berada gitu ya, tapi tiap malam dia juga kurang bisa tidur karena katanya otaknya ini kayak komputer yang terus on terus gitu loh, nggak bisa shutdown gitu. Jadi dia memerlukan obat penenang untuk bisa tidur. Nah, jadi menurut saya itu itu hal yang kita bisa tahu gitu loh, kalau uang itu bukan ukuran. Atau contoh lain umpamanya kesehatan. Apakah uang itu bisa membeli kesehatan? Kan tentunya nggak bisa ya. Jadi kalau kita punya uang yang lebih, mungkin kita bisa membeli obat-obat yang bagus gitu ya, yang bermerek. Tapi kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan seberapa uang yang ada di kita. Jadi janganlah kita ukur dengan kebahagiaan kita dengan uang yang ada. Sayang banget gitu loh. Dan saya pernah lihat ada temen gitu ya, mungkin dia secara materi cukup ya, dia punya rumah yang gede gitu kan, yang semuanya ada di dalam rumah itu. Tapi setiap hari dia menghabiskan waktunya banyak juga yang di kantor gitu loh, untuk yang mencari uang yang lebih. Dari saya lihat gitu loh, dia kelihatannya oke, orang mungkin dari luar yang ngeliat dia tuh bahagia, punya rumah yang besar dengan segala fasilitas yang oke ya. Tapi kalau kita lihat lagi, yang menikmati fasilitas itu para siapa? Para asisten rumah tangganya kan, yang setiap hari yang di rumah, yang membersihkan rumahnya, yang menikmati segala yang ada di rumah itu. Sedangkan dia pagi dia pergi kerja, malam larut baru dia pulang cuma untuk tidur doang gitu. Jadi kita sama-sama kita tahu ya, kalau bahagia itu bukan uang ukurannya, tapi bahagia gitu pada saat kita menyadari bahwa ada Tuhan yang besar yang selalu ada bersama dengan kita gitu. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita lagi susah, kita lagi suka atau sedih kah, seneng kah, itu ada Tuhan yang selalu menemani kita. Itu yang menurut kebahagiaan, di mana hati kita merasa tenang, damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya orang yang mengalami keterbatasan fisik? Pasti kan semua orang melihatnya hidupnya menderita. Nah, bagaimana itu Pak? Ya, makanya seperti tadi saya katakan bahwa masing-masing kita punya reaksi dalam menghadapi setiap permasalahan. Ada orang yang mengalami keterbatasan fisik dan akhirnya dia menjadi seorang yang mengasihani diri sendiri, dia menjadi seorang pengemis yang minta-minta gitu kan ya. Namun banyak juga orang yang sebenarnya mengalami keterbatasan fisik dalam arti cacat, tapi dia punya mental tidak cacat. Dia punya mental benar-benar sempurna, kejiwaannya sempurna. Tapi sebaliknya ada orang yang punya fisik sempurna, tapi mentalnya cacat. Minder, malu, tertutup, dan sebagainya. Nah, ada sebuah kisah yang menarik, sebuah kisah nyata dari seorang yang bernama Helen Keller. Nah, daripada saya menceritakan, kita lihat aja videonya langsung. Video dari kisah nyata Helen Keller. Ya, cuplikannya.
Kalau misalnya kita lihat sungguh luar biasa sekali ya Pak kehidupan Helen Keller. Dia jadi dosen ya, dari penulis buku, jadi artis juga. Iya, dapat bahkan piala dia Oscar mendapatkan banyak piagam penghargaan, betul. bahkan dijuluki keajaiban dunia ke-8. Nah, itu kan tidak lepas dari peran seorang guru ya Pak yang mau mendidik dia. Iya, betul. Nah, menurut pandangan Bapak gimana? Memang yang luar biasanya adalah yang pertama dari pihak orang tuanya. Orang tuanya walaupun anaknya itu kalau kita lihat video aslinya ada di video kan di YouTube ada. Ini saya ambil dari YouTube dan kisah perjalanan hidupnya wah memang luar biasa sekali. Dia marah, dia balik itu piring dan sebagainya karena dia nggak bisa melihat dan nggak bisa mendengar dan nggak bisa berbicara loh. Jadi buta, bisu dan tuli sebenarnya. Jadi saat-saat seperti itu orang tuanya juga sebenarnya sudah nggak ngatasin. Tapi ada kehadiran seorang guru yang luar biasa dan dia dibawa ke satu tempat, satu rumah sendiri bersama dan guru itu. Guru itulah yang telaten mengajari dia, memberitahu air, diberikan ditaruh di atas tangannya, diajari pakai dengan bahasa-bahasa untuk orang buta dan orang bisu itu. Dan akhirnya dia mengalami perubahan hidup. Nah, waktu seorang mengalami masalah ada satu hal yang penting dalam hidup ini adalah yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah kita perlu punya komunitas yang sehat. Punya teman-teman yang bisa menguatkan kita, memberikan masukan dalam hidup kita, sehingga kita terus bisa berjalan, terus bisa menghadapi setiap masalah dan mengalami kemenangan di sana. Nah, makanya mari buat pemirsa mungkin waktu Anda mengalami pergumulan, Anda merasa seorang diri, kita di Batam ini kebanyakan kita semua juga adalah perantau, tapi mari kita boleh saling berbagi satu sama yang lain. Ya, kita sudah masuk SMS dari 9785. Selamat malam New Life. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya perihal saya ingin melanjutkan pendidikan SMK penerbangan di luar Batam, tapi tidak diizinkan orang tua saya karena mempertimbangkan alasan takut salah pergaulan yang tidak benar. Sedangkan saya sangat ingin sekolah penerbangan saya. Mohon nasihatnya dan saran. Terima kasih dari Oni Botania. Mungkin ya kalau dari sisi anak ya kadang-kadang kita kurang mengerti apa sih maksud orang tua ya. Tapi satu hal yang perlu diketahui, orang tua dimanapun dia pasti sudah memikirkan yang terbaik ya buat anak-anaknya. Gitu loh. Kami juga orang tua selalu kami ingin semua yang terbaik buat anak kami. Kadang-kadang memang seperti ini. Kadang-kadang kita pikir kok orang tua saya nggak ngerti sih, kok orang tua saya malah takut salah pergaulan. Itu hal yang normal ya menurut saya ya, hal yang normal. Dimana kan SMK ya, itu kan masa-masa transisi ya dari remaja ke dewasa. Dan itu memang pergaulan itu sangat mempengaruhi gitu loh, mempengaruhi kita. Kadang-kadang kita nggak menyadari gitu loh kalau nilai-nilai umum di masyarakat itu bisa mempengaruhi kita secara pelan-pelan. Kadang-kadang seperti gaya hidup, kadang-kadang kita menyadari pelan-pelan gitu loh. Dan pada saat kita sadar, ternyata kita sudah berubah jauh gitu dari sebelumnya. Nilai-nilai yang kita terima itu yang mungkin orang tua pingin jaga gitu loh. Bukan maksud orang tua mau mengekang, enggak ya. Saya percaya orang tua pasti punya maksud yang baik, punya rencana yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi kan kalau SMK penerbangan memang nggak harus di luar Batam kan ya, dan di Batam pun ada. Jadi sebaiknya mungkin boleh lah kalau saya boleh kasih saran sih, ikutlah apa yang menjadi nasihat orang tua. Mungkin setelah SMK selesai kan bisa dilanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah mungkin pada saat itu kan sudah mulai dewasa. Sudah bisa membawa diri, juga bisa menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Dan pada saat itu kalau memang mau keluar Batam, itu mungkin orang tua lebih kasih izin lah ya, timbang saat-saat ini gitu loh, dalam usia yang masih muda dan masih labil ya. Gitu. Kalau orang tua membuat satu keputusan, pasti dia sudah punya pertimbangan. Dia pasti mengenal karakter dan kepribadian kita. Karena dia melihat karakter dan kepribadian kita belum siap untuk berada di luar, makanya orang tua tidak memberikan izin. Makanya buat Oni tadi yang kirim SMS, kalau bisa Oni begini, kamu sekolah aja di SMK penerbangan yang ada di Batam, sambil kamu benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, biarlah karaktermu itu berbuah baik. Waktu karaktermu itu sudah baik, orang tua akan melihat, oh kamu siap sudah
untuk melanjutkan mungkin di luar Batam gitu ya. Betul. Jadi kita nggak bisa salahkan orang tua. Justru keinginan yang keras, jangan-jangan maaf, misalkan dalam tanda petik kamu agak keras kepala gitu ya, misalkan gitu ya. Sehingga orang tua berkata, oh jangan, kamu nggak siap di luar sana, kamu mudah tergoda. Kalau sudah tergoda repot ini, nanti keras kepala, nggak bisa diatur lagi dan sebagainya. Nah makanya orang tua mungkin punya pertimbangan. Percayalah bahwa Tuhan pakai orang tua kita untuk mendidik kita. Kenapa saya katakan itu? Saya juga waktu kuliah, saya ingin berhenti kuliah. Saya nggak mau kuliah, saya ingin mengikuti apa yang menjadi keinginan saya saat itu. Tapi orang tua saya berkata, nggak boleh, kamu harus kuliah. Dia bilang, kamu harus kuliah. Kalau enggak kamu mau jadi apa? Gitu kan. Nah, syukurnya waktu itu saya masih taat sama orang tua. Saya kuliah dan saya selesaikan kuliah saya. Setelah itulah baru orang tua saya kasih saya kebebasan. Kamu mau kuliah apa lagi? Kamu mau kerja apa? Ayo, papa kan support kamu. Gitu intinya. Ya, buat pemirsa di rumah, kami masih menunggu SMS Anda. Apapun permasalahan yang pemirsa sedang hadapi pada malam hari ini, jangan ragu lagi, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819081704 kali 1. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 3935. Selamat malam Bapak dan Ibu narasumber, mau tanya, bagaimana kalau kita tiba-tiba memergoki teman kita sedang jalan dengan laki-laki lain dan tidak seperti lazimnya atau sangat mesra, padahal dia sudah bersuami dan suaminya juga teman baik kita. Apakah harus jujur atau bagaimana? Saya takut malah merusak rumah tangga mereka. Terima kasih. Ya, untuk yang ngirim SMS, kalau pada saat itu saya memposisikan ya diri saya ya. Saya mempergoki teman saya yang lagi jalan gitu kan. Gitu. Kalau saya sayang dengan teman saya akan pelan-pelan gitu loh ngomong sama teman saya. Maksudnya kita menasehati lah. Kalau mau saya dengan asumsi saya bilang kita lihat sikon gitu loh, pada saat situasi memungkinkan kita bisa memberi sedikit nasihat gitu loh. Maksudnya nggak baik gitu loh kalau dalam hal sudah menikah terus jalan lagi sama orang lain, meskipun kita nggak ngerti jalannya kemana gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kan kalau orang awam mesti melihat kan, wih jalan berdua itu ada apa. Orang kebanyakan cenderung berpikir negatif, lebih cepat berpikir negatif daripada berpikir positif. Ini sangat mesra. Oh iya, sangat mesra. Nah, kalau ada sangat mesra berarti ada hubungan spesial ya. Kalau saya sayang, kita care sama teman kita, baiknya kita ngomong lah. Kalau apa yang dilakukan itu kurang pas gitu loh, dan juga tidak begitu sebagai orang Timur, kita mempunyai budaya Timur kan ndak baik juga gitu loh dilihat orang. Kita ke SMS selanjutnya, ini dari 3037. Ya, selamat malam New Life. Malam. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah menyerah dengan keadaan karena sepertinya keadaan semakin sulit. Memang keadaan sekitar kita kalau kita lihat secara sekilas keadaan semakin sulit. Tapi sebenarnya di mana ada masalah di situ ada peluang. Saya ulang, di mana ada masalah di situ ada peluang. Kesulitan yang terjadi itu sebenarnya merupakan sebuah peluang yang bisa kita ambil, kesempatan yang sudah ada. Nah, bagaimana kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang kuat? Saya jelaskan dulu sebelum saya jawab. Yang masalah adalah peluang, biar lebih jelas. Misalkan kita ambil sederhana lah. Di Batam ini sering hujan atau sering mati lampu lah, misalkan gitu kan. Dulu kan sering mati lampu. Kalau orang melihat itu peluang, mati lampu masalah nggak? Masalah. Ada orang bereaksi, wah ini PLN nggak benar, atau BRED nggak benar, atau apapun lah. Kemudian ada orang yang bingung, dia beli lilin gitu kan. Beli lilin supaya jaga-jaga kalau mati lampu dia nyalakan lilin. Tapi seorang yang melihat peluang, dia berpikir bagaimana ya caranya supaya orang di rumah waktu pada saat mati lampu dia bisa tetap mendapatkan terang. Makanya ada orang yang menjual aki beserta dengan lampunya yang bisa dicas lagi ketika nyala dan ini tahan lama. Nah, jadi peluang-peluang, masalah-masalah yang ada itu sebenarnya menjadi peluang bagi orang-orang yang melihatnya dengan benar. Tapi orang yang tidak melihatnya dengan benar itu akan menjadi masalah, akan menjadi sumber di sana. Dia akan terbawa dengan masalah demi masalah. Oke. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Untuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat, yang pasti kita harus mempunyai nilai-nilai yang benar dalam hidup ini. Sehingga pada saat kita mengalami masalah, kita bisa bereaksi benar terhadap setiap masalah. Saran saya untuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat,
punya nilai-nilai yang benar. Bagaimana kita bisa memiliki nilai-nilai yang benar dalam hidup ini kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang benar? Iya. Orang-orang yang memiliki prinsip hidup, orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang bisa membangun kita. Oke, untuk memiliki nilai yang kuat, kita perlu orang di sekitar kita yang positif. Kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari keyakinan kita bisa belajar. Di sana kita menemukan prinsip-prinsip hidup sehingga kita bisa menjadi pribadi yang kuat, gitu kan. Yang ketiga, pastikan hati kita ini sudah beres. Karena banyak orang yang mengalami kekalahan dalam hidup karena hatinya nggak beres, motivasi hatinya nggak beres. Contoh motivasi hati yang nggak beres, misalkan dia mau menjadi seorang yang berhasil untuk membuktikan bahwa dirinya adalah hebat. Kita nggak perlu membuktikan diri kita hebat, tapi waktu kita bekerja melakukan yang terbaik, maka kita akan dibawa pada puncak keberhasilan. Nah, jadi jangan ada sakit hati di antara kita, gitu kan. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, makanya perlu hati yang tulus, yang prinsip yang kuat untuk kita bisa menjadi seorang yang kuat. Tanpa prinsip yang benar, kita nggak akan pernah bisa jadi seorang yang kuat. Nah, kalau misalnya pemirsa masih bingung nih, gimana sih kita mempunyai nilai-nilai yang benar gitu atau prinsip yang kuat, mungkin pemirsa bisa ketemu dengan narasumber boleh? Gitu ya. Nanti saya kenalkan dengan teman-teman New Life gitu kan. Ya boleh. Ada biaya tersendiri nggak mungkin kalau pemirsa mau ketemu atau konseling dengan narasumber? Oh, sama sekali nggak ada biaya. New Life ini berdiri karena kami yang dulunya memiliki masa lalu yang buruk, lalu sampai satu titik kami mengalami perubahan hidup dan kami memperoleh kehidupan yang baru. Dan waktu kami mengalami masa yang buruk itu, melakukan kesalahan demi kesalahan, ada orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong kami. Dan waktu mereka menolong kami, semuanya diberikan secara gratis dan cuma-cuma tanpa dipungut biaya sama sekali. Makanya itu yang menjadi kerinduan dari New Life juga, untuk bisa berbagi dengan teman-teman, untuk menolong mereka yang sedang berada dalam masalah tanpa biaya sama sekali. Luar biasa. Ya, jadi mungkin pemirsa yang ingin bertemu dengan narasumber, Anda mungkin memiliki permasalahan-permasalahan untuk disaringkan tanpa biaya, Anda dapat bertemu dengan narasumber dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1 untuk mengatur waktu ya. Ya, pemirsa, perbincangan kita semakin hangat saja, namun kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana, kami akan hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819-081-74 kali 1. Apapun permasalahan pemirsa di rumah, Anda bisa cerita kepada kami dengan mengirimkan SMS. Ya, kita kembali ke pembahasan kita pada malam hari ini, Pak. Kebahagiaan di balik penderitaan. Ya. Nah, ini ada seorang anak kecil yang bilang seperti ini. Seorang anak yang bilang dari kecil dia menderita, Pak. Orang tuanya miskin, sering difitnah, sering dipukul sama orang tuanya. Nah, dia bertanya sampai kapan dia akan mengalami penderitaan. Ya. Nah, sama Ibu.
Nah, kalau pada saat kita ya, kita semua di tempat ini ya, sadari nggak bahwa kita nggak punya kesempatan untuk memilih siapa sih orang tua kita ya. Kalau kita lahir dengan satu keluarga yang sudah itu, oh orang tua saya ternyata orang ini. Saya juga nggak bisa memilih orang tua, warna kulit, apa jenis kelamin, ya sudah keluar apa adanya ya, seperti bagaimana. Kalau tadi dikatakan kan seorang anak kecil yang kelihatannya menderita ya. Nah, sadari nggak pada saat kita melihat keadaan kita, oh ya orang tua saya kok seperti gitu, kok suka mukul, kok keadaan saya kok kelihatannya nggak enak. Pada saat kita melihat terus hal-hal yang kurang baik dalam keluarga kita, sadari nggak bahwa kita nggak pernah bisa merasa bahagia akan keadaan kita sekarang gitu loh. Karena kita lihatnya yang nggak enak, yang nggak enak. Sadari nggak pada saat itu, mungkin anak kecil ini ya, dia melihat dia menderita, sering dipukul, sering dicaci, maki gitu. Dia nggak akan bisa merasa bahagia. Tapi sadari nggak pada saat dia tahu, contoh paling gampang nih, umpamanya dia ngerti bahwa Tuhan telah memberikan kesehatan nih yang sempurna dalam hidupnya. Tuhan memberikan nih anggota tubuh yang sempurna, yang lengkap dalam kehidupannya. Itu merupakan satu anugerah yang begitu besar gitu loh, yang dia limpahkan dalam, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Nah, apakah hal ini bisa membuat dia menderita? Kalau kita mau merenungkan bahwa kebaikan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita bisa mensyukurin gitu apa sih yang ada dalam kehidupan kita, daripada kita mikir aduh kok orang tua saya suka mukulin, yang mungkin kalau orang tua sampai suka mukulin anak, mungkin anaknya nakal, anak nakal, kalau maunya kata-katanya kurang dicaci, dengan kata-kata yang nggak benar, mungkin kita pun kadang-kadang kata-kata kita kurang pas, makanya orang akan membalas dengan kata-kata yang kurang sopan juga karena banyak hal yang memang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi sadarilah, kita lihatlah diri kita sendiri dengan hal-hal yang besar, yang benar, yang positif yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kesehatan, badan yang sempurna, yang tidak kurang satu apapun, badan yang lengkap, jari yang lengkap, tangan yang lengkap. Kalau tadi kita udah lihat ya secuplikan video itu ya, di mana orang yang buta, bisu, dan tuli pun mereka bisa menjadi orang yang luar biasa gitu loh. Mereka bisa muncul sebagai gimana ya, sebagai orang yang bisa berprestasi. Bagaimana dengan orang-orang yang lengkap dengan yang kita keadaan normal, mestinya kan kita bisa lebih lagi dari mereka gitu loh. Jadi pada saat kita cuma apa ya, dalam pikiran kita cuma pikir ya kita hidupnya menderita, kurang beruntung. Nah, kita akan gitu-gitu aja hidup kita akan menikmati penderitaan dalam tanda kutip. Tapi pada saat kita menyadari bahwa karya Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita berusaha merasa bahwa hidup ini indah gitu loh, bahagia banget sih yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Ya, memang kalau pertanyaannya adalah kapan penderitaan itu akan selesai? Karena semenjak kecil dilahirkan dari keluarga miskin mungkin, kemudian mengalami penganiayaan mungkin, sering dihina atau dibully atau dilecehkan. Mungkin banyak orang berkata kapan penderitaan ini harus selesai? Saya cuma ingin katakan penderitaan itu selesai ketika Anda berkata sudah selesai. Waktu Anda berkata sudah selesai, dalam arti apa? Tidak fokus lagi pada masa lalu. Yang penting sekarang dan ke depan. Bagaimana sikap Anda sekarang dan ke depan, itu akan mempengaruhi kebahagiaan yang akan Anda raih. Tapi kalau Anda selalu fokus pada masa lalu, sampai kapanpun, maka Anda akan merasakan penderitaan, dan penderitaan itu tidak akan pernah selesai. Makanya waktu ketika kita punya pola pikir yang benar terhadap kesalahan, terhadap peristiwa, keadaan yang buruk yang terjadi di sekitar kita bisa melihat sekarang dan ke depan, maka kita akan menjalani hidup dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, tadi Bu Ervi udah menjawab apa itu kebahagiaan. Nah, sekarang menurut Ibu kunci dari kebahagiaan itu apa sih, Bu? Yang kunci dari kebahagiaan yang paling penting ya, sadari gitu loh, sadari bahwa kita diciptakan Tuhan begitu sempurna dan ada Tuhan yang selalu berada dalam kehidupan kita. Sadari enggak, dalam setiap tingkah laku kita setiap hari ya, itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan gitu loh. Maksudnya kalau kayak kita bisa sampai di tempat ini, saya tahu itu karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Sadari bahwa ada Tuhan yang selalu bersama kita. Yang kedua, belajar mengucap syukur. Kalau pada saat kita bisa mengucap syukur, itu kita bisa menerima segala keadaan. Ada kelebihan, kan manusia
kan kita terbatas ya, ada kelebihan, ada kelemahan kita, ada kekurangan. Pada saat kita menerima semua, kita bisa mengucap syukur gitu loh kepada Tuhan. Itu dengan kita bisa menaikkan ucapan syukur, itu kita menjadi orang yang bahagia. Kita menikmati semua yang terbaik yang telah Dia berikan kepada kita. Kalau saya sih cuma 2 hal yang sederhana itu yang bisa membuat kita merasa bahagia. Dan ya paling penting juga kita punya pola pikir yang benar. Sudah dari awal sudah kita katakan bahwa punya nilai-nilai yang benar, bahwa Tuhan memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada juga nih yang bertanya, kenapa sih setiap apa yang aku lakukan itu selalu salah, apa yang harus aku lakukan? Nah, gimana itu Pak? Iya, begini, kalau memang apa yang kita lakukan salah, ya kita mesti introspeksi diri. Kadang yang jadi masalah adalah kita melakukan kesalahan, tapi kita ngotot, kita mintanya dibenarkan. Itu dia problem. Dan orang berkata, apa yang aku lakukan selalu salah, aku sudah nggak kuat lagi, mau sampai kapan aku begini, di kantor disalahkan, di rumah disalahkan, di mana-mana aku selalu disalahkan. Kalau sampai di mana-mana kita selalu disalahkan, berarti memang ada yang salah dengan diri kita. Karena mungkin aja perkataan kita terlalu pedas, terlalu fokus pada negatif, jadi orang selalu menyalahkan kita. Betul. Karena kita tidak merubah itu. Nah, tapi percayalah bahwa waktu kita merasa saya sudah nggak kuat lagi menghadapi hidup ini, itu sebenarnya sederhana. Kenapa kita sampai berkata saya nggak kuat lagi? Karena kita hanya fokus pada satu titik kelemahan kita. Kita merasa kita sering disalahkan, kita terlalu fokus di sana. Coba mari kita belajar, kalau kita disalahkan ya udah. Kita belajar dari apa yang orang katakan, oh lebih bagus saya berbuat begini. Kita belajar kebenarannya seharusnya bagaimana, sehingga kita bisa bereaksi benar, maka kita akan jalani hidup dengan normal, dengan baik. Ya. Kita baca SMS yang sudah masuk dari 0987. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya pacaran dengan seorang gadis dan menuju ke arah pernikahan. Saya sudah melamar dia, tetapi di tengah perjalanan cinta kasih kami, ada kakak iparnya yang tidak setuju dan menolak dengan keras hubungan kami. Sampai-sampai pacar saya disuruh memilih saya atau kakaknya sekeluarga. Bagaimana cara saya mengetahui bahwa ini dari Tuhan atau dari iblis yang menghalangi hubungan kami? Apakah yang harus saya lakukan, memutuskan hubungan ini atau tetap lanjut? Terima kasih, God bless. Oke. Saya nggak tahu pacar Anda umur berapa. Kalau pacar Anda sudah di atas 20-an gitu, berarti kan dia sudah cukup dewasa untuk bisa membuat keputusan dalam hidupnya. Nah, memang kita perlu cari tahu juga kenapa kakak dari pacar kita ini nggak suka dengan kita. Jangan-jangan karena ada satu sebab, mungkin karena ada karakter kita yang kurang sopan atau apa mungkin, sehingga dia tidak suka. Karena pasti ada penyebab kenapa kakaknya tidak suka dengan kita. Oke. Bisa jadi kakaknya tahu track record masa lalu kita mungkin dan sebagainya. Dan memang kalau saya pribadi percaya, kalau saya patokannya orang tua, bukan di saudara. Saya pribadi percaya kalau misalkan memang ini pasangan dari Tuhan, orang tua pasti merestuinya. Tapi kalau orang tua tidak merestuinya, saya tidak mempercayai bahwa itu berasal dari Tuhan. Kalau saya secara pribadi gitu kan. Nah, makanya sederhananya di sana, apakah pacar Anda masih siap berjuang? Tidak. Waktu ketika kakaknya ini tidak setuju. Kalau siap berjuang, ya lanjutkan aja terus. Tapi kalau pacar Anda sudah langsung, aku nurut kakak deh, aku nurut keluarga deh, kita putus ya udah berarti dia nggak mau berjuang lagi. Kalau dia nggak mau berjuang lagi, berarti kita nggak bisa paksakan hubungan ini untuk terus berlanjut sampai ke pernikahan. Kenapa? Karena memang waktu seorang menikah, sepasang pria dan wanita ini menikah, mereka menjadi satu dan mereka meninggalkan keluarga mereka seharusnya. Dalam pengertian meninggalkan keluarga, mereka membangun rumah tangga sendiri. Bukan berarti tidak mengasihi keluarga mereka, tapi mereka membangun rumah tangga sendiri, melahirkan anak-anak yang memang dididik dalam Tuhan. Gitu. Jadi itu yang bisa saya berikan jawabannya. Terus bagaimana Pak supaya kita bisa membahagiakan orang tua sementara kita sendiri menderita, kita sendiri banyak masalah? Bagaimana itu, Bu? Membahagiain orang tua, Bu. Seringkali kan gitu ya masalahnya. Kita bisa contohnya gini, kalau saya mau memberikan, anggaplah saya mau memberikan buku nih ke Vivi.
otomatis kan saya harus memiliki buku itu dulu kan. Saya punya sesuatu baru saya bisa memberikan. Kalau saya nggak punya, bagaimana saya bisa memberikan kepada orang lain? Begitu juga dengan kebahagiaan. Saya bisa memberikan kebahagiaan pada saat saya merasa bahagia, ya kan, dari sana ya. Dan kebanyakan orang punya ukuran sendiri-sendiri ya tentang arti rasa bahagia. Ada orang mereka punya pendapat bahwa bahagia pada saat mereka memiliki banyak materi gitu loh. Ada juga yang merasa, oh kalau bahagia saya sudah mencapai satu posisi tertentu, kan dengan berbagai macam pengertian. Kalau pada saat kita merasa bahagia, memang kalau saya merasa bahagia pada saat saya tahu bahwa saya ada di dalam jalan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Sesimpel itu gitu loh, itu pengertian saya. Dan bagaimana saya membahagiakan orang tua? Ya sudah, saya akan melakukan apa sih yang bisa saya lakukan ke orang tua. Banyak orang berpikir bahwa kita bisa membahagiakan orang tua dengan materi. Dengan kita memberikan banyak uang, orang tua bisa bahagia. Dengan kita memberikan rumah yang gede, orang tua kita bisa bahagia. Tapi sadarilah bahwa orang tua kita tidak perlu hal-hal yang seperti itu kok. Orang tua itu dia cuma perlu apa? Dia cuma perlu kalau kita perhatian, kita bisa telepon, itu saya rasa itu jauh lebih berarti bagi orang tua daripada materi yang banyak gitu. Contoh seperti orang tua saya, kami juga bukan orang yang berlebih-lebihan, dan seringkali orang tua saya bilang gini, kalian nggak usah ngirim-ngirim namanya uang gitu loh, tapi dengan kalian mamanya saya gitu telepon gitu, tanya kabar, itu sudah lebih dari cukup buat orang tua saya. Dan saya tahu itu sudah hal yang membahagiakan, meskipun kalau saya mikir, loh masa telepon hal yang sederhana banget, tapi itu sangat menghibur gitu loh, sangat menyenangkan hati orang tua saya. Jadi pada saat gimana sih kita mau membahagiakan orang tua, kita berikan kasih kita kepada orang tua gitu loh. Itu, dan hal itu tidak bisa dibeli dengan uang gitu, dan tidak semua orang bisa melakukannya, cuma bisa hubungan antara anak dan orang tua. Kita ke SMS yang masuk selanjutnya dari 5000. Selamat malam Bapak dan Ibu, mau tanya bagaimana cara hidup bisa bahagia sedangkan nggak punya uang. Udah kemana-mana cari kerja nggak dapat-dapat, mau usaha nggak ada modal, udah doa juga, terus gimana Pak atau Ibu jalan keluarnya? Iya, kalau nggak punya uang, bekerjalah. Kalau Anda cari kerja tidak dapat, lakukanlah sesuatu buat orang lain. Kan gitu ya. Kebanyakan orang cari kerja cuma paradigmanya, oh aku harus ngelamar di PT nggak dapat, ya udah aku nganggur. Itu dia letak problemnya. Saya percaya sebenarnya kalau untuk cuma sekedar makan dan hidup, pasti ada kerjaan yang bisa kita lakukan. Entah membantu bersih-bersih rumah orang kah, menawarkan gimana kalau saya bantu misalkan, lihat di mana ada masalah situ ada peluang. Ada banyak keluarga-keluarga yang mau berangkat kantor, mereka akhirnya cucian, jemuran, setrikaan itu menjadi problem dan terbengkalai, kita bisa bantu di sana. Yang jadi masalah adalah kita gengsi biasanya. Ada rumah makan yang bisa kita bantu, dia bisa kasih kita makan, walaupun dia beri kita uang, dalam tanda petik uang belanja seadanya, nggak apa-apa. Yang penting lakukanlah sesuatu gitu loh. Nah, yang jadi masalah adalah kita tidak melakukan sesuatu. Waktu kita memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan apa-apa, itu juga sebuah keputusan. Dan jangan salahkan Tuhan kalau kita berkata, oh saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Bukan Tuhan tidak menjawab, Anda nggak bisa menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan pada diri Anda. Punya kesehatan, punya tangan, punya kaki, punya mulut untuk memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain dengan hati yang tulus, bisa membesuk orang lain dan berbagai macam cara. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Apa yang ada di sekitar kita, kita lakukan. Nah seringkali yang menghalang kita untuk melakukan sesuatu yang baik adalah pola pikir yang salah. Misalkan kita mau jualan kerupuk misalkan, lalu pasti muncul dalam pikiran kita, kalau nggak laku bagaimana? Beluman mau jualan sudah muncul pikirannya negatif. Kalau tidak laku bagaimana? Sekarang coba kita balik pemikirannya, aku punya kerupuk, aku harus jual ini, pasti laku. Gimana caranya supaya ini bisa menjadi laku? Kan gitu kan? Oh aku harus coba titip ke warung-warung, titip ke supermarket. Oh produksiku harus ditingkatkan, oh kemasanku harus lebih bagus dan sebagainya. Jadi sebenarnya pola pikirnya yang harus dibalik. Bahwa kita harus memiliki keyakinan untuk kita bisa melakukan sesuatu dan itu pasti akan berhasil. Kalau kita tidak memiliki keyakinan, maka kita tidak akan bisa melakukan sesuatu. Jadi uang tidak akan pernah datang dalam hidup kita seperti jatuh dari langit. Ya, sekalipun Anda berdoa berjam-jam gitu ya. Kecuali kalau mujizat besar terjadi, jatuh tiba-tiba dari langit, jatuh uang gitu ya. Saya nggak tahu lagi kan.
Tapi yang saya percaya ketika Anda melakukan sesuatu, Anda memberikan dampak bagi orang lain, hidup Anda berarti bagi orang lain, memberikan keuntungan bagi orang lain, kehadiran Anda memberikan keuntungan bagi orang lain, maka saya percaya Anda tidak akan pernah kekurangan. Sebenarnya waktu kita kerja di sebuah PT juga, sebenarnya kan kita memberikan keuntungan kepada perusahaan tersebut. Dengan kehadiran kita, kita memberikan keuntungan. Waktu kita memberikan keuntungan, mereka memberikan uang pada kita sebagai sebuah gaji. Gitu, ya. Ya, sayang sekali sebetulnya perbincangan kita sungguh luar biasa tapi berhubung terbatas waktu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah membagikan nilai-nilai yang begitu luar biasa untuk kita semua. Ya pemirsa, kebahagiaan bukanlah semua hal yang kita ingini dapat tercapai, tetapi di saat kita mensyukuri apa yang kita miliki. Ya, sumber kebahagiaan yang sejati adalah dari Tuhan. Jadi apapun permasalahan pemirsa di rumah, tetaplah berserah dan tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.